Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kurnia, NIM 22136060. Izin review jurnal ya, training jurnal di kelompok 3 tentang kompilasi film. Sangat menarik pembahasannya karena di diskusi minggu kemarin sangat interaktif juga, ada pertanyaan dan didiskusikan bersama oleh kawan-kawan pemakalah. Begitu mantap juga persiapannya sehingga kita bisa memahami apa itu kompilasi film. Nah, di dalam latar belakangnya juga ada sejarah film dokumenter dan perkembangannya film dokumenter sebagai bentuk seni yang merekam realitas telah mengalami evolusi yang signifikan sejak kemunculannya. Awalnya, film dokumenter lebih bersifat rekaman peristiwa sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, film dokumenter mulai memiliki struktur naratif dan tujuan artistik yang lebih jelas, seperti yang terlihat pada karya Robert. Itu ada ya, Knock of the North. Gerakan sinema Ferit pada tahun 1960-an membawa angin segar dengan pendekatannya yang lebih spontan dan observasional. Sejak saat itu, film dokumenter terus berkembang dan menjadi media yang powerful untuk menyampaikan informasi, opini, dan cerita-cerita yang menginspirasi. Nah, itu di latar belakangnya. Di sini pun ada beberapa rumusan masalah dari pemakalah. Yang pertama itu ada apa itu film dokumenter, apa itu film fiksi, apa itu realism klasikisme, apa itu formalism, dan bagaimana sejarah film dokumenter. Itu rumusan masalah yang diambil oleh pemakalah. Nah, tadi senada dengan apa yang dikatakan di latar belakang masalah, ada juga film dokumenter, jenis film yang merekam dan menyajikan peristiwa nyata, mulai dari kehidupan sehari-hari, alam, hingga perkembangan teknologi. Semuanya bisa menjadi objek dokumentasi. Film ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan gambaran langsung tentang dunia di sekitar kita. Seperti itu. Ada jenis-jenis film dokumenter. Nah, di sini disajikan juga oleh pemakalah mengenai jenis-jenis film dokumenter. Ada film dokumenter bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tema dan tujuannya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, dokumenter sejarah. Yang kedua, dokumenter biografi. Yang ketiga, dokumenter perbandingan. Yang keempat, dokumenter ilmu pengetahuan. Yang kelima, dokumenter nostalgia. Yang keenam, dokumenter rekonstruksi. Yang ketujuh, dokumenter investigasi. Yang kedelapan, dokumenter eksperimental atau seni. Yang ke-9, dokumenter diary atau buku harian. Yang ke-10, dokudrama. Nah, itulah jenis-jenis daripada film dokumenter. Nah, di sini juga ada sejarah film dokumenter. Mungkin ini senada dengan apa yang ini sama ya, halnya dengan pembahasan di minggu kemarin, ada sejarah film dokumenter juga. Brighton School Films dan Newsreel mengungkapkan fakta sejarah tidak semudah membalikan telapak tangan. Merupakan salah satu negara yang ilmuwannya berkontribusi pada teknologi film pada tahun salah satunya adalah William Friese Greenet, ilmuwan yang menemukan teknologi bernama kamera. Nah, itu dari sejarah film dokumenter. Nah, apa itu ada kan tadi dibahas juga di rumus masalah sama film fiksi. Menurut Pratista, film fiksi adalah sebuah film yang menggunakan cerita rekaan di luar kejadian yang kejadian nyata. Jadi film fiksi ini mungkin bertolak belakang juga, Bang. Mungkin bertolak belakang dengan film dokumenter, yang dimana film dokumenter ini adalah film yang film sehari-hari awalnya kan. Jadi nggak ada yang namanya direkayasa. Berbeda dengan film fiksi yang dimana cerita rekaannya di luar kejadian nyata serta menerapkan konsep pengadegan yang telah dirancang sejak tahap praproduksi yang menjadikannya terkait oleh plot. Jadi ini ada dua perbedaan antara film dokumenter dengan film fiksi. Tadi diantaranya kalau film dokumenter itu suatu hal yang tidak dibuat-buat. Kalau film fiksi itu udah diatur skemanya di praproduksi seperti itu. Jenis-jenis film fiksi itu ada action, ada adventure, ada komedi, ada drama, ada fantasi, ada horor, ada science fiction, ada trailer ya, ada romance.
Jadi yang kisah-kisah romantis, kisah-kisah drama ataupun di kisah-kisah komedi maupun action itu bisa dikatakan sebagai film fiksi yang dimana udah diplot gitu alur ceritanya. Jadi apa namanya itu sudah diatur di luar produksi, tapi tidak mencederai sebetulnya karena itu kan apa yang namanya mengangkat emosional dari audiens tersebut. Nah, ada juga realism klasikisme. Realisme dalam film adalah pendekatan yang berusaha menampilkan cerita dan karakter secara dekat dengan kenyataan. Nah, ada juga formalism. Formalism adalah sebuah pendekatan dalam analisis film yang menggunakan bentuk dan struktur internal suatu karya film daripada konteks eksternalnya, seperti sejarah, sosial, atau psikologis. Itu dari formalism. Fokus utama formalism tuh ada elemen-elemen film, struktur naratif, gaya visual. Nah, mengapa formalisme itu penting? Salah satunya memahami bahasa film, menganalisis karya secara mendalam, dan terakhir membandingkan film seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari Learning Journal pertemuan keempat ini ya. Karena pertemuan keempat ya, dari pertemuan kelima. Pertemuan keempat kemarin kan karena tidak ada yang presentasi juga, jadi tidak membuat Learning Journal. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.